Iya, terima kasih dan masih bersama kami di talk show pada malam hari ini untuk membahas kanker serviks dan kanker payudara penyebab kematian tertinggi di Indonesia bersama Ibu Ratu Givana, seorang praktisi peduli kanker. Ya, lanjut lagi nih, tadi udah sekian banyak Ibu Ratu menceritakan kanker serviks, kemudian perbedaannya juga dengan kanker payudara. Iya, terima kasih dan masih bersama kami di talk show pada malam hari ini untuk membahas kanker serviks dan kanker payudara penyebab kematian tertinggi di Indonesia bersama Ibu Ratu Givana, seorang praktisi peduli kanker. Ya, lanjut lagi nih, tadi udah sekian banyak Ibu Ratu menceritakan kanker serviks, kemudian perbedaannya juga dengan kanker payudara, kanker rahim, maaf. Nah, ini saya pengen tahu nih bahayanya kanker serviks dan kanker payudara ini apa? Terus untuk kita tahu ciri-cirinya kanker serviks dan kanker payudara ini seperti apa? Oke. Ya. Saya sebentar lagi akan menjelaskan apa bahaya dan ciri-ciri dari kanker serviks dan kanker payudara. Iya, terima kasih dan masih bersama kami di talk show pada malam hari ini untuk membahas kanker serviks dan kanker payudara penyebab kematian tertinggi di Indonesia bersama Ibu Ratu Givana, seorang praktisi peduli kanker. Ya, lanjut lagi nih, tadi udah sekian banyak Ibu Ratu menceritakan kanker serviks, kemudian perbedaannya juga dengan kanker payudara, kanker rahim, maaf. Nah, ini saya pengen tahu nih bahayanya kanker serviks dan kanker payudara ini apa? Terus untuk kita tahu ciri-cirinya kanker serviks dan kanker payudara ini seperti apa? Oke. Ya. Saya sebentar lagi akan menjelaskan apa bahaya dan ciri-ciri dari kanker serviks dan kanker payudara tersebut ya. Tetapi pasti pemirsa di rumah ingin tahu apa sih sel kanker itu dan sejauh mana bisa menyerang tubuh manusia sehingga bisa menyebabkan kematian. Nah, silakan saksikan VT berikut ini. Mengungkapkan bahwa kanker disebabkan oleh terganggunya siklus sel akibat mutasi dari gen-gen yang mengatur pertumbuhan. Mutasi oleh suatu gen disebabkan oleh bahan kimia, radiasi, radikal bebas maupun infeksi dari beberapa jenis virus. Formulasi pendamping pengobatan dari riset Karena di Aceh ya. Jadi bangkana hina bak kita nyo di Indonesia, pulau di Aceh nyo kana. Ya kan? Cuma yang hirelol di urinang saja yang berat penyakitnya, nah. Ya. Terpi pulang payudara, rahim, betul. je kan. Ya, tapi padahal cukup lah penyakit urinang, tapi dalam memang hai sih. Hirel tu. Aku menanda. Aduh, apa Mbak? Tapi Ilon ingin kan, semoga di Acehnya betul-betul orang ku jaga dro baik tempat kenang penyakitnya. Oh menyokak kenang mitiji, bubat lagi hubungi kitanya. Ya. Dia hubungi klinik Ratu Givana atau rumah-rumah sakit. Hana gitu hojak lain kejap balon je si. Ya kan? Rumah sakit ya. Jadi Oke. Bu Ratu nanti mungkin bisa Ibu Ratu menjelaskan, menambahkan apa yang ingin disampaikan. Tapi saya juga ingin tahu ini apa-apa saja. Oke, siap saya jelaskan kan. Jadi kali ini saya ada membawa beberapa produk ya. Jadi kita tahu di sini adalah produk yang dikembangkan ini adalah kita punya perusahaannya, kami ada di Guangdong, Cina, ya. Bisa dilihat di Guangdong, Cina. Ya. Kenapa? Karena obat dari formulasi herbal dia sudah melalui sebuah teknologi, ya. Jadi kita bisa melihat, jadi produk ini adalah sudah melalui sebuah teknologi yang sudah dikembangkan di beberapa negara di Asia. Tepatnya ada di Jepang, di Hong Kong,
di Korea, di Malaysia, di Singapura, Laos, Kamboja, dan bahkan saat ini ada di Indonesia. Iya. Dan di mana formula ini sudah digunakan beberapa rumah sakit di Asia, kurang lebih 600 rumah sakit yang sudah menggunakan formula ini. Dan perlu diketahui 4 negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Inggris sudah menggunakan formulasi ekstra dari herbal ataupun biasa disebut dengan granul. Memang ini adalah baru pertama di Indonesia karena Indonesia menjadi negara terakhir yang melakukan pengembangan obat pendamping ataupun pengobatan kanker dari herbal. Jadi ini adalah sudah menjadi negara terakhir. Nah, apabila Anda ingin mendapatkan produk yang sama seperti di pengobatan kanker Ratu Givana, Anda bisa mendapatkan di Paragon Singapura. Ya, karena formulasi kami juga sudah dikembangkan di Singapura yang dekat saja. Anda juga bisa mendapatkan di Paragon Singapura. Nah, nanti bisa dibandingkan apakah sama produk yang sudah dikembangkan di Singapura ataupun beberapa negara lainnya di Asia dan saat ini ada di Indonesia. Dan bahkan kami sudah ada di kota Banda Aceh ya. Walaupun selama ini kami sudah ada di 31 kota di seluruh di Indonesia. Cabangnya dan Aceh ini adalah menjadi provinsi yang terakhir untuk pengembangan obat kanker dari Ratu Givana ini ya. Nah, itulah kelebihan dari produk ini. Kenapa? Karena di sini kita bukan setiap pasien yang diobatin adalah dikasih per satu botol ini bukan. Jadi kita akan melakukan untuk peracikan terlebih dahulu sesuai kasus, stadium ataupun keluhan. Contohnya gini. Biasanya kalau orang kena kanker serviks itu biasanya kan sudah terjadi pendarahan. Dia terjadi bleeding, gumpalan darah yang berlebihan. Setelah itu dia berat badan menurun, kemudian sering sakit di tulang, dia kaku, kedinginan, sering sesak nafas karena kankernya sudah terjadi penyebaran ke paru-paru. Oke. Biasanya penderita kanker serviks yang sudah terjadi penyebaran di paru-paru berarti kan ada cairan, pengenepan cairan di paru-paru. Nah, secara medis biasanya dilakukan penyedotan nih, cairannya disedot dari paru-paru dibuang. Akan tetapi di klinik kanker Ratu Givana sendiri di mana cairan di paru-paru itu akan dibuang melalui saluran urin. Jadi dia akan sering berkemih. Dia nanti per 5 menit, per 10 menit dia akan berkemih terus. Kenapa? Karena untuk membuang cairan di paru-paru. Jadi kita tidak menggunakan suatu tindakan yang invasif. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kenapa? Jadi ada beberapa bahan di sini seperti zinzingkia, baying, ya kan? Donggang xingying. Banyak ini. Ataupun senglingbai. Nah, jadi beberapa formula ini akan dilakukan peracikan. Ya, kemudian akan diberikan kepada pasien sesuai keluhan dan stadiumnya. Kenapa? Karena pasien kanker yang datang ke klinik kanker Ratu Givana itu harus melalui sebuah hasil medical check up. Jadi nggak bisa kalau datang ke saya dia bilang saya punya kanker serviks nih Bu Ratu, saya sering keluar pendarahan. Belum tentu kanker serviks, karena yang bisa membuktikan Anda terkena kanker ataupun terkena tumor itu harus melalui pemeriksaan dokter. Jadi harus. Jadi enggak, karena kita kanker ini nggak bisa diraba, kanker nggak bisa diterawang, kanker nggak bisa diprediksi. Kenapa? Karena kami bukan dukun, kami bukan paranormal. Yang tu ladum orang bangka sakitnya laginya, itu penyakitnya serviks ataupun kanker payudaranya je, gejak aju bak bidak baknya bukan bak dukun kampung. Nyo nerajah keluarga. Urutnya. Nah, ladum kajih yang mesti kan ya urut. Bang kanker payudara ya urut. Oke. Karena di sini minimnya pengetahuan atau minimnya edukasi tentang kanker. Perlu diketahui karena saya juga punya pengalaman pasien saya dari dari Takengan. Dia awalnya susah berkemih, sering sakit di dalam perut. Biasa kalau orang kampung, mungkin saya ini masuk angin. Akhirnya dia melakukan pengurutan benar. Dia datang ke orang ini, kemudian dia melakukan pengurutan sampai besoknya dia terjadi pendarahan. Dia nggak sadar, ternyata dia sudah punya serviks. Karena pendarahan terus sampai blooding, sampai dia lemas, baru dibawa ke tim medis. Setelah diperiksa ternyata adanya massa di leher rahim ataupun yang disebut dengan kanker serviks. Makanya ini jadi suatu pengalaman apabila kita punya permasalahan kesehatan, datangin ataupun periksa secepat mungkin ke dokter terdekat. Nah, memang sih tadi saya udah penasaran ini
isinya sendiri ini ada bahan herbal ya? Iya, oke. Ini ada apa sih namanya daun-daun kering biasanya kalau saya bukan, masak? enggak, kita maaf. Sebenarnya ini sebenarnya isinya lebih kepada ini granul. Oh, granul. Jadi granul ini sifatnya mungkin pemirsa ingin tahu Udah ya. kelihatan ya. Nggak apa-apa. Kelihatan begini. Oke, ini penasaran. Nah, jadi kita memang jadi ini adalah granul ini sebenarnya intisari. Jadi intisari dari tanaman ya, di mana tanaman ini sudah melalui uji riset dan uji klinis yang didatangkan dari beberapa negara penghasil herbal terbaik yang sudah melalui uji riset. Kemudian dikembangkan di Guangdong, Cina dan diedarkan di beberapa negara di Asia. Jadi ini ekstrak, Mbak. Jadi gini. Jadi kalau ekstrak ini apabila dicampur dengan air dia akan menyatu seperti teh. Jadi dia tidak akan terjadi pengendapan. Oke. Ya. Jadi beda halnya dengan jamu. Kalau jamu kalau digodok itu ataupun diaduk ya. Kalau jamu kalau diseduh itu apabila dikonsumsi dalam waktu yang berkepanjangan bisa berbahaya bagi kesehatan kita khususnya seperti ginjal Iya. ya. Karena terjadi pengendapan, ya kan? Serbuk jamu terjadi pengendapan. Makanya dari itu semakin berkembangnya dunia kesehatan saat ini, maka teknologi pun semakin canggih. Di mana obat memang sih kalau obat amannya sih kembali ke alam lagi. Akan tetapi Herbal, saat ya. ini nature ini sudah dimix dengan teknologi. Nature mix teknologi di mana alam dikembangkan dengan teknologi sehingga menghasilkan suatu formulasi yang aman digunakan untuk kesehatan kita. Kenapa? Dengan menggunakan produk yang aman bisa membentuk konstruktif yang lebih lama ke tubuh kita. Jadi bisa membentuk konstruktif. Jadi konstruktif ibaratnya kayak tukang kalau bikin bangunan kalau konstruktifnya bagus dia kan Konstruksi, semakin ya. kuat. Rangka-rangkanya rangka. dulu ya. Ibaratnya kalau Biji nabu busau, Nah, lam gitu. semen, oninya nabu bata, menyebuh semen matang, hai punah semen. Betul. Gunanya kan. Nah, jadi betul semakin ya. kuat konstruktif ke tubuh, maka daya tahan tubuh pun kita semakin lama dan kita bisa hidup dengan waktu yang lebih panjang lagi. Makanya dari itu pengobatan saat ini ya memang kita bangga dengan dunia kesehatan saat ini yang terus melakukan inovasi-inovasi. Karena perlu saya jelaskan di sini, ada salah satu rumah sakit kanker di Jepang, tepatnya di Narita Jepang dan di Ryukyu. Ya, jadi rumah sakit di Ryukyu Jepang ini dia mengembangkan herbal, 70% dia menggunakan herbal untuk pasca operasi. 30% tindakannya adalah secara medis. Contohnya gini, ini ada orang kena kanker serviks. Tetap mereka melakukan operasi ataupun kemo, tetapi untuk obat pendampingnya mereka lebih kembali kepada ekstrak granul. Ya. Nah, inilah salah satu yang kami gunakan saat ini di Indonesia, memang sudah digunakan di Jepang. Itu mungkin terlalu jauh Anda untuk ke rumah sakit kanker, tepatnya di Ryukyu Jepang. Tetapi yang terdekat saat ini mungkin bisa di Singapura. Singapura Anda bisa di Paragon. Dan mungkin lebih dekat lagi di Jakarta, ya kan? Karena di pengobatan kanker raduk Givana kami sudah ada di 31 kota di seluruh Indonesia. Termasuk Aceh. Termasuk Aceh, betul. Termasuk Aceh. Tetapi saya ke Jakarta kan butuh ongkos, lebih mahal ongkos daripada biaya berobatnya, kan? Makanya dari itu, di mana pengobatan kanker Ratu Givana sendiri sudah hadir di kota Banda Aceh. Dan jangan ya. disia-siakan ya. Ya, Apalagi ya. besok seharian dari jam 8 sampai jam 5 sore Ibu Ratu Givana maaf, ada di depan Lamnyong ya, apa Iya. SPBU Lamnyong. Jadi di Ya, seberangnya di ya. jalan- betul sekali. Tepatnya di Jalan Tengkunya Arif Lamnyong Banda Aceh. Nanti Satu bisa lagi. menghubungi nanti bisa menghubungi nomor call center kami yang mungkin sudah ada di layar kaca Anda ya. Nanti bisa lakukan konsultasi. Kemudian bagaimana mereka yang sakit parah tidak bisa dibawa ke Banda Aceh. Kita tetap ada solusinya. Jadi gimana Oke, itu? ini sekarang kan dunia teknologi semakin canggih. Untuk komunikasi tidak harus orang harus ditandu dibawa untuk ke tempat berobatnya. Cukup Karena video dengan call. adanya sekarang kita Android ya, pasiennya bisa difoto. Kemudian kan pasti kalau orang terkena kanker itu kan terkena kalau orang punya kanker itu kan pasti ada hasil medical check up. Ya, hasil medical check up itu bisa difoto semua, dikirim ke WA kami, kemudian keadaan pasien dikirim ke WA kami, kemudian bisa diberikan hasil medical check up-nya, bisa dijelaskan semua keterangan, kondisi dan keluhan pasien saat itu, dan kami bisa melakukan pengiriman obat ke kota Anda. Oke. Ya. Ini tadi Pak Lamba kan nih laki-laki, kebetulan juga ada Pak Lamba.
pengen tahu juga, ini emang khusus untuk obat penyakit kanker serviks payudara atau bisa untuk segala jenis penyakit kanker? Oke, sebenarnya kalau untuk formulasi sendiri kita sebenarnya punya puluhan ribu botol ya di gudang kami, ya kan. Akan tetapi di sini hanya saya membawa beberapa sampel saja. Sebenarnya untuk jenis kanker yang kami layani ataupun kami mengobati semua jenis kanker, dari kanker serviks, kanker rahim, kanker payudara, kanker otak, kanker paru-paru. Nah, biasanya kan kanker paru-paru itulah peminat tertinggi pada kaum laki-laki. Nah. Jadi tidak hanya kanker paru-paru dan juga kanker prostat. Nah, perlu diketahui nih, apa sih yang membuat seorang laki-laki terkena kanker prostat ataupun pembengkakan kelenjar prostat? Iya. Tahu rahasianya apa? Oke, Kalau tahan dulu berkemih itu jangan berdiri tapi duduk. Duduk. Nah, dengo. Duduknya. Duduk. Lado burung idang. Ija duduk betul je ya. Betul. Oke, Maka baik. Haji. Jadi kepada saudara Mamadum, baik dong. Waktu pembuangan air seni kernya dua. Duduk. Karena Oke. itu akan lebih sehat. Betul. Baiklah pemirsa, kita akan saksikan video ataupun VT yang akan hadir sekarang. Kanker serviks adalah kanker ketiga terbanyak yang dialami oleh wanita di seluruh dunia. Hasil registrasi kanker di Jakarta menunjukkan kanker serviks merupakan urutan ketiga terbanyak yang ditemukan pada wanita. Pada awalnya, kanker serviks tidak menunjukkan gejala apapun, tapi dapat dideteksi secara dini melalui pemeriksaan serviks secara rutin dan teratur. Pada saat kanker berkembang, akan muncul pendarahan di luar siklus menstruasi atau telah menopause. Gejala ini dapat ditemui pada gangguan kesehatan lainnya. Stadium kanker adalah ukuran seberapa parah kanker yang dialami. Stadium 0 tidak dianggap invasif karena sel kanker hanya ditemukan berada di lapisan atas dari sel serviks. Stadium 1A. Stadium 1A dianggap kanker invasif karena sel berkembang dari lapisan atas sampai ke lapisan bawah serviks, memiliki kedalaman 3-5 mm dan lebar 7 mm. Stadium 1B. Terdapat dua kondisi yang dapat terjadi pada kanker serviks. Pertama, sel dapat terlihat dengan menggunakan mikroskop, tetapi kedalamannya hanya 5 mm dan lebar 7 mm. Pada kondisi kedua, kanker dapat terlihat tanpa menggunakan mikroskop dan memiliki kedalaman lebih dari 4 cm. Stadium 2. Pada stadium 2A, kanker menyebar melewati serviks, meluas ke 2/3 bagian atas dari vagina, tapi tidak sampai pada jaringan di sekitar uterus. Pada stadium 2B, kanker menyebar ke jaringan sekitar uterus. Pada stadium 3A, kanker menyebar ke sepertiga bagian bawah dari vagina. Stadium 3B. Pada stadium ini, kanker menyebar ke dinding panggul atau dapat juga menyebar ke saluran kencing. Jika aliran kencing tersumbat, ginjal dapat membesar atau berhenti bekerja. Kita juga sudah mendengar di video dijelaskan. Jadi itu kanker, Ciri-ciri pada penderita kanker serviks. Kanker Jadi serviks. setiap stadium itu tumornya semakin membesar, makin terjadi penyebaran dan makin bisa merusak organ sekitar. Nah, saya juga dengar katanya kalau udah terkena kanker, mereka juga harus menjalani kemoterapi. Itu Betul. gimana? Oke. Sebenarnya kalau untuk kanker, tidak semua jenis kanker mereka harus menghadapi kemoterapi, tergantung pada stadiumnya, kasusnya ataupun pada penyebarannya sendiri. Ya kan, kadang-kadang ada juga dia kanker setelah dioperasi dia tidak harus melalui kemo, ada juga dia punya kanker sebelum beroperasi dia harus di kemo duluan. Kenapa harus di kemo dan berapa persen dia bisa sembuh kalau sudah di kemo? Oke, kita harus tahu. Kemo ini kan sifatnya adalah untuk mematikan sel kanker ataupun untuk mengecilkan massa tumornya. Jadi pada prinsipnya gini, biasanya nih tumornya katakanlah 17 cm, dia sudah mengganggu organ sekitar. Biasanya dokter nggak bisa mengangkat tumor sebesar itu karena bisa saja bisa terkena pembuluh darah ataupun dia sudah menyerang beberapa organ di sekitarnya. Karena resikonya adalah bisa menyebabkan kematian si pasien di meja operasi. Akan tetapi dokter ini akan menyarankan untuk dilakukan kemo terlebih dahulu karena dengan kemo ini tumor semakin kecil, ya kan? Dan juga penyebarannya pun juga tidak akan lebih meluas. Jadi dokter ini lebih aman, tepat dan nyaman untuk melakukan operasi. Berapa kali itulah butuh kemoterapi? tergantung. Nah, jadi
Jadi kalau dikatakan berapa kali sih pasien ini harus di kemo, ada 17 kali, 36 kali, bahkan lebih dari itu, tergantung stadiumnya, tergantung ukuran tumornya, ataupun penyebarannya sudah ke organ mana aja. Seperti saya bilang tadi, kanker serviks ini bisa ke usus, bisa ke ginjal, ke paru-paru, ke tulang. Oh, ya ini kan? berarti gak komplit. Iya, ya Betul, itulah betul, yang namanya betul. kanker. Makanya kanker itu tidak mudah untuk disembuhkan, akan tetapi sejak awal lakukan pengobatan secepat mungkin, sejak awal lakukan waspadai secepat mungkin. Karena perlu diketahui, saat ini kanker serviks itu sudah menduduki peringkat pertama kematian tertinggi. Dia lebih cepat penyebarannya dan lebih cepat kematiannya. Ini tadi Bu Ratu udah jelaskan, ini saya ngeri nih, serius nih. Ada mungkin tipe orang yang begitu kamu divonis kanker langsung panik. Ini gimana caranya biar pasiennya nggak panik setelah divonis dokter? Sebenarnya ini juga harus mendapatkan support dan dukungan keluarga. Karena banyak biasanya penderita kanker panik ya, ataupun dia punya pikiran yang lebih dia akan jadi pikiran apakah saya akan menyebabkan kematian atau enggak. Karena pikiran ini juga bisa memicu kankernya semakin parah. Inilah dukungan keluarga berarti ya. kita memang butuh Karena dukungan. sebenarnya kanker ini bisa diobati selama pengobatan itu ada ya. Baik. Makanya kenapa pengobatan kanker Ratu Givana yang sudah berkembang di semua negara di Asia, kami kembangkan di Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mewujudkan Indonesia ini bebas kanker. Ya? Amin. Oke, baiklah pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.